Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hei kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya, walau semuanya baik, bukan berarti setiap hal yang ada di bumi berupa sesuatu yang siap saji. Tuhan menciptakan berbagai hal yang ada di bumi berupa potensi besar yang belum tergali. Karena berupa potensi, maka harus diusahakan dan diolah untuk menjadi sesuatu yang memberikan kegunaan yang lebih besar bagi manusia. Maka Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Dengan mengolah berbagai potensi yang ada di dalam dunia menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi manusia, maka tujuan dalam bekerja adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Sasaran penting dalam bekerja adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Mengolah berbagai potensi yang ada di bumi menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang bukanlah hal yang mudah. Karena itu Tuhan memberikan modal kepada manusia untuk mengolah berbagai potensi yang ada di bumi menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan yang lebih baik. Modal tersebut berupa kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada manusia. Setiap manusia diberikan modal oleh Tuhan di dalam menjalani hidup. Modal tersebut dapat berupa bakat atau pengetahuan atau keterampilan tertentu. Bakat adalah kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Pengetahuan adalah informasi tertentu yang dimiliki secara sadar oleh seseorang. Sedangkan keterampilan adalah kemampuan mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu dengan baik. Ada orang yang diberikan modal 5, ada yang diberikan modal 2, ada juga yang diberikan modal 1, sesuai kesanggupannya. Setiap orang diberikan modal yang berbeda, baik jenis maupun jumlahnya, sesuai karakteristik kesanggupannya. Tetapi Tuhan menuntut hal yang sama dari semua orang yang diberikan modal berbeda, pengembangan modal kehidupan. Tuhan yang memerintah kerajaan surga menuntut warganya untuk mengembangkan modal yang diberikannya. Tidak terlalu penting modal tersebut sedikit atau banyak, yang penting harus dikembangkan seoptimal mungkin. Karena itu ketika hamba yang diberikan 5 talenta mengembangkannya dan memperoleh laba 5 talenta, Tuhan mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Pujian yang sama dikatakan Tuhan ketika hamba yang diberikan 2 talenta mengembangkannya dan memperoleh laba 2 talenta. Ketika modal kehidupan itu dikembangkan, Tuhan memberikan pujian karena telah bertindak sesuai rancangannya. Tidak terlalu penting modal tersebut sedikit atau banyak, yang penting dikembangkan. Tetapi ketika hamba yang diberikan 1 talenta datang dan mengatakan, "Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Tuhan murka. Tuhan menyebut hamba yang menolak mengembangkan modal kehidupan yang diberikannya sebagai hamba yang jahat dan malas.
Kemalasan adalah penolakan memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk melakukan berbagai hal yang harus dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Orang yang malas adalah orang yang menolak mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk melakukan berbagai hal yang harus dilakukan di dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten. Orang yang malas memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya sekedarnya, asal terlihat bekerja. Kemalasan terjadi karena ketidakpedulian. Umumnya, ketertarikan atau hasrat manusia digerakkan oleh sesuatu yang berada di luar diri manusia. Tetapi ketika tidak ada sesuatu yang bisa menggerakkan hati, menerbitkan selera, membangkitkan gairah dan binar di mata, manusia menjadi apatis. Hasilnya, orang menjadi tidak peduli terhadap apa yang menjadi tugasnya sebagai manusia. Orang kehilangan antusiasme terhadap berbagai hal, tidak peduli terhadap kewajibannya sebagai manusia yang bekerja. Sebenarnya orang yang malas tidak ingin malas, tetapi energi dan antusiasme mereka telah sedemikian redup. Mereka kesulitan untuk mendapatkan alasan yang meyakinkan untuk menjadi antusias. Dan orang tidak menjadi malas dalam sehari, tetapi dilatih dan dibiasakan setiap hari selama bertahun-tahun. Atas hamba yang menolak mengembangkan modal kehidupan yang diberikannya dan menyebutnya sebagai orang yang jahat dan malas, Tuhan murka. Menolak mengembangkan modal yang diberikan Tuhan menyebabkan stagnansi, karena stagnansi membuktikan kemalasan dan ketidakbertanggungjawaban atas modal kehidupan yang Tuhan berikan. Kesediaan mengembangkan modal yang Tuhan berikan merupakan respon tepat yang seharusnya dimiliki setiap umat Tuhan. Pengembangan dilakukan dengan melatihnya terus-menerus dan menambah pengetahuan serta keterampilan yang terkait dengan modal tersebut. Peningkatan keterampilan dilakukan dengan melatihnya secara rutin dan berkelanjutan. Tetapi juga harus dilakukan peningkatan keterampilan melalui pelatihan tambahan atau mempelajari dari orang lain yang ahli di bidang tersebut. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu, diperlukan kerja keras. Diperlukan usaha berkelanjutan dan berdedikasi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dengan mengerahkan seluruh kemampuan diri, kemauan untuk terus-menerus dan terus terlibat di dalam upaya menambah pengetahuan dan keterampilan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Mengembangkan modal yang Tuhan berikan akan membuat orang semakin mahir mengerjakan tugasnya. Ketika orang semakin mahir mengerjakan tugasnya, hasil kerjanya juga semakin berkualitas. Ketika kualitas hasil kerja orang semakin meningkat, akan berdampak baik pula kepada berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Seperti terciptanya kesempatan yang semakin besar, karena kesempatan selalu berpihak kepada orang yang siap.